Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita pada hari ini bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang kepemimpinan pendidikan di sekolah. Dan tentunya kita tahu bahwa kepemimpinan di sekolah itu ujung daripada pemimpin di sekolah tentunya adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu sebagai pemimpin pendidikan ini merupakan penggerak, penentu arah kebijakan sekolah. Di situ dia menentukan bagaimana tujuan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya dapat direalisasikan, dapat dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja. Nah, kemudian bahwa kepemimpinan kepala sekolah ini memiliki kedudukan dan peran dominan dalam menentukan arah pencapaian sebuah keberhasilan di sekolah. Jadi pada dasarnya sebuah lembaga apapun itu tentu ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Karena itulah tentu penting bagi kita untuk memahami dan juga mencermati serta bagaimana kita mengamalkan konsep-konsep, teori-teori yang sudah ada. Nah, kalau kita merujuk kepada pendidikan Islam, ya tentu bahwa kepemimpinan itu adalah al-khidmah. Kepemimpinan itu adalah pelayanan. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang pelayan, khadim. Dia berkhidmah, kepada siapa yang dipimpinnya. Dan sebagai landasan teologisnya, ya kita tahu bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban daripada sisi kepemimpinannya. Karena itulah selain daripada bahwa kepemimpinan itu adalah khidmah, tapi juga kepemimpinan itu adalah amanah. Amanah yang diembankan. Kita bagaimana melihat sosok daripada beberapa khalifah Khulafaur Rasyidin ketika beliau menggantikan kepemimpinannya bukan berbahagia, tapi malah yang terlontar dalam ungkapannya adalah kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan bahwa pemimpin ini berat, gitu ya. Sebagai seorang pemimpin itu sebuah hal yang patut menjadi satu hal yang bukan hanya sekedar kedudukan, tapi justru di situ ada tanggung jawab, di situ ada amanah yang harus diemban, di situ ada satu misi yang harus diemban dan dilaksanakan. Dan itu semua tergantung kepada pemimpinnya. Nah, teman-teman sekalian, dalam kegiatan apapun yang dilakukan, apakah yang dilakukan oleh lebih dari satu manusia untuk mencapai kelompoknya, selalu tentu pasti bersentuhan dengan pemimpin, dengan amir. Sehingga baginda Rasul pun mengamanatkan ketika kita berjalan 2 orang, 3 orang dalam melakukan sebuah perjalanan, maka tunjuklah salah satunya sebagai pemimpin. Jadi bahwa secara sederhana saja, misalnya di keluarga, kemudian kita di kegiatan-kegiatan kepemudaan di desa, misalnya.
kegiatan-kegiatan UKM di kampus ya, ada UKNIT, kegiatan mahasiswa, ada itu di situ. Kemudian bahkan mungkin hal-hal yang terkecil lagi yang sepertinya biasa, apakah itu rombongan healing ya, wisata, rapat dan lainnya, itu tentu membutuhkan sosok daripada kepemimpinan. Nah, ini meskipun misalnya ini sangat sederhana ya, tapi pada dasarnya semua itu memang harus ditunjuk ya sebagai seorang pemimpin agar memang berjalan, dia tidak seperti orang yang berjalan masuk bersama-sama ke dalam satu mall, masuk bersama-sama ke dalam satu pasar, kan itu mereka punya tujuan masing-masing. Tidak ada yang istilahnya semua meskipun itu bergelombor orang, tapi kan tidak ada yang siapa yang ada mimpinnya. Dalam suatu organisasi, ya, baik itu apakah organisasinya organisasi formal maupun informal, ya, apakah organisasi itu besar ataukah kecil, maka kepemimpinan itu memiliki kedudukan yang strategis ya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, maka di dalam kita belajar manajemen ada disebut dengan manajer, kemudian ada juga disebut leader. Nah, leader dan manajer ini tentu ketika dia sebagai seorang pemimpin, maka dia juga harus sebagai seorang manajer gitu ya. Nah, maka mengingat peran pemimpin ini hal yang penting, maka itu juga maka dia harus bisa merencanakan, harus bisa melaksanakan, harus bisa mengevaluasi segala kegiatan yang ada. Maka sebetulnya pada dasarnya antara manajemen dengan kepemimpinan itu sama. Dia merencanakan, dia melaksanakan, dia mengevaluasi. Jadi pentingnya kepemimpinan itu dalam sebuah organisasi juga tentu bisa dilihat ya, kita bisa melihat bagaimana dia menentukan ataupun merumuskan sebuah visi dan misinya organisasi. Kalau di sekolah bagaimana dia menunjukkan punya visi di sekolahnya, merumuskan visinya dan misinya. Dan kemudian juga tentu dia bagaimana dia juga menentukan strukturnya, sistemnya, proses operasional organisasinya, dan kemudian juga di situ juga ada dukungan-dukungan untuk mencapai visi dan misi itu. Nah, dalam institusi kependidikan, ya, jadi kepemimpinan dijalankan tentu oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Ya. Oleh kepala sekolah kepemimpinan itu. Maka kepala sekolah punya kedudukan, punya peran yang menentukan berhasil tidaknya sebuah pendidikan. Nah, mengingat institusi pendidikan ini institusi yang sifatnya kompleks, juga sekaligus sifatnya unik, ya, maka karena kompleksnya itu misalnya bahwa pendidikan itu organisasi di mana di dalamnya terkait berbagai macam dimensi untuk menuju sebuah pencapaian komitmen pendidikan. Uniknya institusi pendidikan itu adalah ada karakteristik tertentu ya yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Nah, karakteristik daripada tersebut apa? Misalnya ada proses belajar mengajar sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan manusia. Nah, maka dua hal ini ya, kompleksitas dan uniknya, ya, kompleksitas dan keunikan yang dimiliki oleh pendidikan, ya, itu tentu ini menuntut adanya efektivitas kepemimpinan kepala sekolah yang sangat mendasar, yang sangat fundamental dalam mewujudkan pencapaian tujuan institusi pendidikan. Ya. Kepemimpinan kepala sekolah ini menjadi faktor yang sangat menentukan juga keberhasilan sebuah institusi. Maka dari itu
tentu kita perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang hal ini. Nah, karena jadi kepemimpinan pendidikan itu menunjuk kepada berbagai aktivitas, ya, kemudian tindakan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam upaya menggerakkan siapa? Menggerakkan guru-guru, menggerakkan karyawan sekolah atau tenaga kependidikan, menggerakkan siswa, dan juga anggota masyarakat yang tiada lain untuk bisa berbuat sesuatu agar program-program pendidikan di sekolah itu terlaksana. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan ini adalah segenap kegiatan, ya, dalam usaha mempengaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar mereka melalui sebuah usaha kerjasama bisa bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan agar tercapainya sebuah tujuan pendidikan yang ditetapkan. Bagaimana kedudukannya dan perannya daripada kepemimpinan pendidikan? Ya. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan, ya, seseorang agar bisa untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain. Jadi kata kunci daripada pemimpin itu adalah direct, ya, mengatur, manage, kemudian juga memberikan pengaruh, mempengaruhi orang lain. Juga di situ apakah bawahannya, kelompoknya, dan juga tentu kepemimpinan itu adalah bahwa dia memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus dalam bidang yang khusus agar mencapai tujuan organisasi suatu kelompok. Nah, dalam hal pendidikan, ya tentu adalah kita bisa mengartikan sebuah usaha untuk menggerakkan orang-orang yang ada di dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan daripada pendidikan itu. Di dalam organisasi pendidikan, ke komponen-komponen yang harus berkolaborasi dalam bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan pendidikan, tentu di situ terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu dalam sebuah organisasi pendidikan itu kepemimpinan diterapkan dalam kegiatan orang dengan kedua sebagai pengambil keputusan. Maka kepala sekolah itu merupakan pimpinan pendidikan. Maka kedudukannya sebagai pimpinan pendidikan yang resmi, kepala sekolah ini diangkat, ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Tapi juga tentu ada di dalam sebuah yayasan, ditetapkan oleh yayasannya. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ya kepala sekolah bertanggung jawab dalam hal apa? Tanggung jawabnya pengelolaan pengajaran, ketenagaan, kesiswaan, ya, kemudian juga gedung, halaman, sarana prasarana, lalu keuangan, dan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, di samping memang tugasnya juga dalam supervisi pendidikan dan pengajaran. Ya, dia sebagai pengawas juga di situ. Nah, dengan begitu, kepala sekolah itu sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki kedudukan dan peran yang begitu banyak, yang begitu kompleks, ya. Karena tidak melulu hanya sekedar mengurus persoalan anggaran, segala mengurus administratif saja, tapi juga kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan pengajaran. Sehingga ya kedudukan sebagai manajer pendidikan, ya, kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih kompleks, ya, dari sekedar urusan administratif, ya. Jadi dan kemudian juga kepala sekolah punya tanggung jawab, punya tugas, ya, yang sangat berat.
Nah, sebagai suatu organisasi, ya, sekolah ini bahwa sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan, kepala sekolah tidak hanya seorang manajer untuk mengelola sumber daya lembaga pendidikan yang lebih banyak berkonsentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif, tapi juga memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan sebuah visi terkait dengan keberhasilan sebuah institusi sekolah. Maka kepala sekolah is manager. Kepala sekolah itu adalah manajer. Dan kepala sekolah itu pemimpin. Dan ini diperlukan dalam pengelolaan pendidikan. Sehingga berbeda dengan organisasi lain, ya, bahwa suatu organisasi kesuksesan lembaga pendidikan tidak ditentukan bergantung pada kepemimpinan pendidikan, tapi juga kepada yang lain-lainnya. Juga ditengaruhi oleh siapa? Oleh tenaga kependidikan. Kemudian juga oleh proses pendidikannya itu sendiri. Sehingga kalau kita gambarkan, kita kerangkakan itu, ya, kita tetap bahwa pendidikan itu adalah merupakan sebuah sistem. Ya, ada yang dipimpinnya, ada yang memimpinnya, ada prosesnya. Ada siapa yang dipimpinnya, di situ adalah merupakan input-input. Ya. Kemudian yang di kegiatannya yaitu ada di dalam sebuah proses. Nah, tujuannya ya tujuan-tujuan daripada pendidikan, pada pendidikan. Nah, ketika bicara kepala sekolah ini sebagai pemimpin pendidikan, maka kepala sekolah ini sebagaimana tadi disebutkan di atas, dia sebagai motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, menentukan bagaimana tujuan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya, dan juga dapat direalisasi. Untuk dapat direalisasikan, dituntut untuk senantiasa kinerjanya meningkat. Nah, peningkatan kinerja itu ya bisa ditunjukkan dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang apa? Yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip manajemen. Sesuai dengan prinsip manajemen. Nah, kemudian ya, bahwa kepemimpinan kependidikan ini dapat dikatakan sebuah kemampuan proses yang mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar, ya, kegiatan yang dijalankan lebih efektif di dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. Maka karena itulah semua sumber daya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, termasuk mengoptimalkan peran daripada staf, ya, peran daripada staf. Nah, di bawah kepemimpinan kepala sekolah, ya, tentu organisasi sekolah itu harus memiliki kelenturan, memiliki fleksibilitas yang cukup dan kemampuan beradaptasi, ya, untuk menangani pengembangan keperluan baru struktur sekolah. Kemudian kebijakan dan program harus menjadi bahan yang terus dievaluasi. Kemudian bahwa di dalam hal ini juga kepala sekolah ini sebagai pemimpin dalam pendidikan tentu harus menggunakan strategi yang tentu bisa menjamin dalam hal mencapai tujuan. Jadi, strategi apa? Ya, maka strategi itu sebenarnya menuntut, ya, kemampuan kepala sekolah untuk mengimplementasikan daripada fungsi-fungsi kepemimpinan secara efektif, efisien. Ya. Maka di situ terdapat fungsi-fungsi kepemimpinan di kepala sekolah. Apa fungsinya? Yang pertama,
Ya, pendidikan itu bahwa dia berfungsi sebagai pimpinan yang menentukan arah. Jadi pimpinan sebagai penentu arah. Kepala sekolah juga sebagai pimpinan, sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Dia juga sebagai pimpinan, yang dimana pimpinan sebagai komunikator efektif. Pimpinan sebagai mediator, sebagai integrator. Jadi penentu arah yang di situ sebagai direktur ya. Kemudian juga sebagai juru bicara organisasi. Ya. Humas, the PR. Dia sebagai public relation. Ya. Kemudian juga penentu arah sebagai komunikator, efektif komunikator. Kemudian juga dia sebagai mediator dan integrator. Nah, inilah beberapa fungsi pendidikan. Nah, adapun beberapa unsur-unsur dalam kepemimpinan pendidikan ini, kita misalnya merujuk apa yang disebutkan oleh salah seorang pakar, bahwa unsur-unsur itu di situ di dalamnya bahwa pimpinan lembaga pendidikan itu mengandung kepala sekolah ataupun pimpinan lembaga pendidikan mengandung unsur apa? Proses mempengaruhi para guru, pegawai, murid-murid, serta pihak yang terkait. Yang di dalamnya tentu ada komite sekolah, ya, kemudian ada orang tua siswa. Kemudian unsur lainnya adalah pengaruh yang dimaksudkan agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan. Kemudian berlangsung dalam organisasi sekolah untuk mengelola aktivitas pembelajaran. Kepala sekolah diangkat secara formal oleh pejabat kependidikan ataupun oleh yayasan bidang pendidikan. Lalu unsur lainnya tujuan yang akan dicapai melalui proses kepemimpinannya. Tercapainya tujuan pendidikan, lulusan berkepribadian baik dan berkualitas. Lalu ada aktivitas kepemimpinan yang lebih banyak berorientasi kepada hubungan manusia bahwa daripada mengatur sumber daya material. Jadi maka kepemimpinan kepala sekolah dalam institusi pendidikan ini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Barangkali itu ya ulasannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.